Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pagi ini saya akan bacakan hadis masih berkenaan dengan taubat. An Abi Nujaid bisamin nun wa fathil jim Imran ibn Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhaina atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min zina faqalat ya Rasulullah asabtu hadan fa aqimhu alayya fada'a nabiyullah waliyaha faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at fatini fa fa'ala fa amara biha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fasuddat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat thumma shalla 'alaiha faqala lahu Umar tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat qala laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil madinah lawasi'athum wa hal wajata afdala min anjadat bin nafsiha lillahi azza wa jal. Rawahu Muslim. Abu Nujaid Imran bin Al-Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhu menceritakan bahwa seorang wanita dari Juhaina datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu hamil karena berzina. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku berhak menerima hukuman had. Tegakkanlah hukuman itu terhadapku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya dan bersabda, "Jagalah dia dengan baik. Apabila dia telah melahirkan, bawalah ke sini." Sang wali melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wanita itu melahirkan, wali itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama wanita tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar hukuman zina dilaksanakan terhadap wanita tersebut. Lalu ia diikat dengan tetap mengenakan pakaiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar wanita itu dirajam. Perintah beliau pun dilaksanakan. Setelah dia meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatinya. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, engkau telah mensolatinya, padahal dia telah berbuat zina." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sungguh dia telah bertobat. Seandainya tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, tobat itu pasti mencukupinya. Apakah kamu menjumpai sesuatu yang lebih utama daripada seseorang yang mengorbankan dirinya untuk Allah yang maha mulia lagi maha agung?" Hadis riwayat Muslim. Pelajaran hadis yang pertama, di antara sifat seorang mukmin adalah merasa sedih dan menyesal ketika ia melakukan kesalahan. Ia berusaha secara maksimal untuk membersihkan noda yang ada pada dirinya, meskipun harus mengorbankan jiwanya agar dapat bertemu Allah dalam keadaan suci dan diridhoi. Yang kedua, hukuman di dunia dapat menghapus dosa kemaksiatan ketika diiringi penyesalan dan tobat. Yang ketiga, hukuman zina atau had tidak langsung dilaksanakan terhadap pelaku wanita yang sedang hamil. Pelaksanaan hukuman ditunda sampai ia melahirkan anaknya. Jika hukumannya adalah cambuk,
hukuman itu dilaksanakan setelah masa nifasnya habis. Jika rajam, hukuman itu dilaksanakan setelah bayi yang dilahirkannya disapi dan dapat hidup tanpa bantuan ibunya. Hadis yang kedua, U'anib ibni Abbas wa Anas ibni Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan walan yamla'a fa'ahu illa turab wa yatubullahu ala man taba, muttafaqun alaih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya seseorang sudah memiliki satu lembah emas, ia pasti ingin memiliki 2 lembah emas. Tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali debu, dan Allah menerima tobat orang yang mau bertobat. Hadis muttafaqun alaih. Pelajaran hadis, sabda Rasulullah SAW di atas merupakan bukti bahwa manusia memiliki keinginan dan senantiasa berupaya untuk mengumpulkan harta. Upaya ini tercela ketika ketaatan dilalaikan dan hati disibukkan dengan urusan dunia daripada urusan akhirat. Allah menerima taubat orang yang menyesali sifat buruknya. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaqullah subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal thumma yatubullahu ala al-qatil fayuslimu fayustashhad, muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat 2 orang yang ingin saling membunuh, tetapi keduanya masuk surga. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi?" Rasulullah SAW menjawab, "Orang yang pertama berperang di jalan Allah, lalu ia terbunuh sebagai syahid. Kemudian si pembunuh bertobat dan masuk Islam. Ia berperang di jalan Allah hingga mati sebagai syahid." Hadis muttafaqun alaih. Jawaban demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir dengan doa fadhil majelis, subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.